belajar mari dan kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bilisani dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu mau absen dulu ya. Dana, mana suara Dana? Kurang sehat ya? Dapat? Ada Bu. Ika, Mika, Ada Bu. Nomi. Ada Bu. Oke, semua hadir ternyata ya. Ada Bu. Baiklah, Ibu di sini akan membacakan tujuan pembelajaran kita sebelum kita memulai pembelajaran. Yaitu tujuan pembelajaran kita 1, siswa mampu menceritakan kembali tokoh, waktu, dan tempat terjadinya peristiwa sejarah berdasarkan isi teks narasi sejarah, runtut dan benar. 2, siswa mampu mengurutkan alasan terjadinya peristiwa pada cerita dari teks narasi sejarah secara logis. Yang ketiga, siswa mampu menyampaikan isi cerita secara tertulis setelah mendiskusikan bersama kelompok. Yang keempat, siswa mampu memaparkan hasil dari teks narasi sejarah dengan menggunakan aspek 5W tambah 1H serta kosakata baku dan kalimat efektif. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu teks narasi sejarah? Ayo, tunjuk tangannya. Ada yang tahu? Oke, Nomi. Teks narasi adalah teks yang berisi cerita tentang peristiwa atau kejadian nyata yang terjadi di masa lalu, yang disampaikan secara kronologis atau berurutan berdasarkan waktu dan bertujuan memseri informasi pelajar. Oke, bagus. Tepuk tangannya dulu untuk Nomi. Oke, di dalam teks narasi sejarah terdapat unsur 5W tambah 1H. Ada yang tahu 5W tambah 1H itu apa? Dana? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Bagus. Apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Tadi teks narasi sejarah adalah teks yang berisi cerita tentang peristiwa ataupun kejadian nyata yang terjadi di masa lalu, yang disampaikan secara kronologis, berurutan berdasarkan waktu, dan bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus pembelajaran kepada pembaca. Dia berisi fakta, menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Bukan fiksi ya nak. Teks narasi sejarah itu benar-benar nyata terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Kemudian katanya mengandung unsur 5W tambah 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Misalnya, apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, lalu mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Itulah dia tadi. Terus Bu, apa sih contoh teks narasi sejarah? Misalnya peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang pernah membaca? Tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia? Ada pernah? Anggina pernah? Pernah, bagus. Baru? Kemudian, bagaimana cara kita sebagai siswa dalam menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan? Ya Bu, Apa? mengikuti upacara dengan hikmat. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat seperti yang kita lakukan pada hari Senin. Baru apa lagi? Ya Bu, belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun seperti sekarang. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjutkan lagi pelajaran kita biar lebih semangat, ayo kita menyanyikan dulu lagu 17 Agustus. Ayo, 1, 2, 3. 17 Agustus itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali
sekarang kalian tuliskan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ayo. Mengerti, Nomi? Oke. Ini buku Bunda selesai. Oke, wah ternyata kalian sudah mengerti ya. Ya, Bu. Bagus sekali. Baiklah, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Tadi contoh singkat teks narasi sejarah, yaitu Indonesia menyaksikan peristiwa penting pada 17 Agustus 1945. Pada hari itu, Bung Karno dan Bung Hatta, dua pahlawan kita, membacakan naskah pendek di depan rumahnya dan skrip yang disebut sebagai proklamasi. Mereka menyatakan bahwa Indonesia telah memperoleh kemerdekaan dari penjajah. Oke? Oke, Bu. Jadi itulah tadi contoh dari teks narasi sejarah. Oh, sumber sejarah. Baiklah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Ibu mau pimpin doanya sebelum pulang. Dapat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dulu. Aku